Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin solihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah sempurnakan untuk kita semuanya, sehingga Allah masih memberikan kita kenikmatan hadir di majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini, Masjidul Alimun. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan jalan kita semuanya menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu potongan ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullahu. Dan apapun yang kamu kerjakan dari perkara-perkara yang baik, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Potongan ayat ini merupakan kaidah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran sebagai pondasi untuk setiap orang-orang beriman ketika mereka beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Pondasi dalam hal apa? Pondasi dalam hal memotivasi orang-orang beriman bahwa setiap yang mereka lakukan itu dalam pengetahuan Allah. Ya. Ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di tengah ayat-ayat tentang haji. Kata Allah di awal ayat, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinna, barang siapa yang diberi kesempatan Allah untuk mengejarkan haji, fala rafasa wala fusuqa wala isyan wala jidal. Fala rafasa, dia tidak boleh berkata-kata buruk, wala fusuqa, dia tidak boleh melakukan kemaksiatan, wala jidala, tidak boleh berdebat kusir fil haji, di dalam ibadah haji, karena bisa mengurangi pahala. Allah memberikan larangan-larangan dalam ibadah haji, tapi Allah tidak lupa mengingatkan setelahnya. Apa kata Allah? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dan apapun yang kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah mengetahuinya. Allah melihatnya. Potongan ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah besar di dalam Al-Quran. Bahwa Allah di dalam ayat ini menegaskan apapun yang kita lakukan dari amalan-amalan solih, Allah itu Maha mengetahui. Allah itu zat yang tidak pernah bosan melihat hamba-hambanya mengumpulkan amal kebaikan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa wallahi innallaha la yamallu hatta tamallu." Demi Allah, Allah itu tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan.
Allah tidak pernah bosan melihat apapun amalan kita, sampai kita sendiri yang bosan beramal. Allah itu mensifati dirinya dengan sifat la sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Allah mensifati dirinya, Allah itu sibuk mengurus perkara hambanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an dalam surat Ar-Rahman itu. Setiap hari Allah dalam kesibukan memperhatikan, melihat, mengurus, mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya. Bahkan dalam surah Qaf ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma khalaqnas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa ma laqad khalaqnas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa ma massana min lughud." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, kata Allah, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari saja. Wa ma massana min lughub, dan kami sama sekali tidak merasakan kecapean. Jadi Allah itu tidak capek, Allah tidak bosan, Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Dalam memperhatikan, melihat, menyaksikan dan mengetahui semua perbuatan-perbuatan hambanya. Ini yang harus menjadi satu keimanan dalam diri kita. Bahwa Allah sendiri yang mengikrarkan dan Allah sendiri yang menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan dari amalan-amalan soleh itu Allah mengetahuinya. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah itu melihat, menyaksikan, bahkan memerintahkan para malaikatnya untuk mencatat setiap amalan kita, yang besar maupun yang kecil, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, yang banyak maupun yang sedikit, maka kita konsekuensinya dua, hadirin, kata para ulama. Kita harus mengetahui konsekuensinya. Kalau Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengetahui dari setiap amalan soleh yang kita lakukan, maka konsekuensinya dua. Apa konsekuensinya? Konsekuensi yang pertama, kata para ulama, konsekuensi yang pertama kalau kita sudah tahu bahwa Allah mengikrarkan dan menetapkan dirinya, melihat, menyaksikan, menonton, mengetahui setiap apa yang kita lakukan, maka konsekuensi yang pertama adalah ya, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun itu. Karena semuanya dalam pandangan Allah. Semuanya dalam penglihatan Allah. Bahkan kadang-kadang yang kecil itu justru yang menjadi sebab Allah merahmati kita. Karena yang kecil kita kerjakan secara ikhlas dan dipandang remeh oleh manusia. Sehingga kemudian kita tidak terkena badai ujian. Karena remeh-temeh di mata manusia. Kita kerjakan secara tulus ikhlas, ternyata mengundang rahmatnya Allah. Sebaliknya, kadang-kadang amalan-amalan besar itu tidak terhindar dari badai pujian, dari tontonan manusia. Sehingga Allah pun mengetahui apakah hati kita ini siap untuk ikhlas atau justru kita nyaman dengan pujian-pujian itu. Makanya konsekuensi kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui setiap amalan kita, konsekuensi pertamanya jangan pernah kita meremehkan amalan kecil, sekecil apapun. Kata pepatah Arab, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal husa. Jangan kamu remeh-remehkan amalan-amalan kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Gunung itu bisa setinggi dan semegah itu kumpulan dari kerikil-kerikil kecil.
Maksudnya apa? Jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan kecil karena bisa jadi nilainya setinggi gunung dan sebesar gunung di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyak kisah-kisah para pendahulu kita yang menjelaskan kepada kita bahwa ternyata amalan kecil itu tidak bisa diremehkan. Berapa banyak para salafus salih itu yang gara-gara amalan kecilnya Allah hadiahkan untuk mereka surga. Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu, mantan budak, sahabat berkulit hitam. Strata sosialnya jauh di bawah orang-orang normal. Ya. Tapi setelah dia memeluk Islam, mengimani Allah dan Rasulnya, Allah tinggikan derajatnya. Itulah salah satu alasan Rasulullah SAW memilih Bilal bin Rabah menjadi muadzin untuk memuliakan, untuk menstratakan, menyamakan bahwa manusia itu di hadapan Allah sama. Yang berbeda, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Orang dulu azan itu tidak dengan mic seperti ini, Bapak Ibu. Orang azan itu harus naik ke atas menara, kemudian dia berteriak dengan suara kencangnya. Dan yang dimuliakan Allah siapa? Bilal bin Rabbah. Arihna bis sholah ya Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat, wahai Bilal. Kumandangkan azan, wahai Bilal. Rasulullah selalu begitu kepada Bilal bin Rabbah. Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu suatu hari pernah didatangi oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Kemudian Bilal ditanya sama Rasulullah, wahai Bilal, sesungguhnya aku baru saja mendapatkan kabar terompahmu terdengar di surga. Sendalmu sudah kedengaran di surga. Apa amalan yang rutin kamu lakukan sehingga menyebabkan Allah meridhoimu dan sendalmu sudah kedengaran di surga padahal kamunya masih di dunia? Bilal dengan rendah hatinya dan tawaduknya mengatakan, ya Rasulullah, amalanku tidak ada yang istimewa. Amalanku sama bahkan lebih rendahan daripada amalan para sahabat mulia ini. Maka Rasulullah kembali bertanya. Sebenarnya Rasulullah sudah tahu. Tapi ini bentuk pengajaran Rasulullah untuk sahabat yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang menasehati itu tidak harus langsung menunjuk muka, hadir. Kadang-kadang dengan dialog, dua orang yang lainnya dengar itu sudah secara tidak langsung menasehati. Maka Rasulullah kemudian tanya lagi, enggak, pasti ada amalan rahasia yang kamu tekuni dan kamu rutini. Maka kemudian Bilal dengan tawaduknya berkata, mungkin ya Rasulullah, amalan ini yang menjadikan Allah menganugerahiku, terompahku sudah terdengar di surga. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku punya kebiasaan kalau aku berhadas, aku langsung berwudu. Dan kalau aku selesai berwudu, setiap kali aku berwudu, aku membiasakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Kata Rasulullah, itu loh amalan yang membuat terompahmu sudah kedengaran di surga padahal kamu masih di sini. Kata Rasulullah. Remeh hadirin. Sholat 2 rakaat. Jaga wudu. Jadi asbab Allah merahmati dia dan mengizinkan Bilal bin Rabah dijamin surganya. Di zaman sahabat ada seorang wanita bernama Ummu Mihjan radhiyallahu anha. Setiap hari punya kebiasaan bersih-bersih Masjid Nabawi. Mengumpulkan daun-daun di Masjid Nabawi, meratakan lantai Masjid Nabawi, pasir-pasir halusnya dibersihkan. Setiap hari seperti itu. Sampai kemudian Rasulullah SAW suatu hari bertanya kepada sahabat, lu mana Ummu Mihjan? Kok kayaknya sudah lama tidak ketemu. Kata sahabat, sesungguhnya laqad matat ya Rasulullah. Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, mengapa kalian tidak mengabariku? Ya. Afama azantumuni. Lafadz hadisnya begitu.
kenapa kalian tidak memberiku kabar bahwa Ummu Mihjan sudah meninggal? Kemudian para sahabat ini menganggap perkara Ummu Mihjan itu perkara yang apa? Remeh. Karena Ummu Mihjan ini bukan orang tokoh, bukan orang terkenal ya Rasulullah. Ya, tidak ada kepentingan kami untuk apa? Mengabarimu ya Rasulullah. Sedangkan kamu ini presiden. Kamu ini kepala negara ya Rasulullah. Pasti urusanmu ada yang lebih banyak, yang lebih penting. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tunjukkan aku di mana makamnya. Akhirnya disitulah kemudian Rasulullah SAW mensolatkan makamnya Ummu Mihjan. Dan Rasulullah dalam hadis Muslim disebutkan, ya, semoga solatku ini dapat meringankan dan menerangi kuburnya. Coba Din. Gara-gara apa? Amalan kecil yang remeh-temeh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Seorang sahabat yang dalam tanda kutip terlambat masuk Islam. Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Tepat 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Artinya kalau 3 tahun berarti sudah sangat terlambat dibandingkan sahabat-sahabat mulia yang lain. Sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat mulia yang lain, Bilal bin Rabbah, ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi Masya Allah Tabarakallah, Abu Hurairah ini memiliki amalan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, yang itu menjadikan Abu Hurairah namanya sangat dikenal oleh kaum muslimin hari ini. Ya, Abu Hurairah merasa tertinggal dengan yang lain, akhirnya kemanapun Rasulullah berada, Abu Hurairah selalu menempel Rasulullah. Sampai sebagian sahabat menjuluki Abu Hurairah itu bayangannya Rasulullah. Kemana saja ada Rasulullah, ada Abu Hurairah. Rasulullah belum keluar rumah, ditungguin di depan rumah. Sehingga akhirnya menjadikan Abu Hurairah memiliki riwayat hadis yang paling banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. 5.000 sekian hadis. Abu Bakar kalah dalam urusan periwayatan hadis. Umar, Utsman, Ali di bawahnya Abu Hurairah. Dan itulah yang menjadikan Abu Hurairah mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau seandainya kita baca hadis kok an-nya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu pahalanya ngalir untuk Abu Hurairah. Masya Allah. Ya. Amalan kecil, remeh-temeh. Tapi tidak pernah mereka remehkan. Karena mereka tahu kaidah ini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullahu. Dan apapun perbuatan yang kamu lakukan dari amalan-amalan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini konsekuensi pertama. Jadi apapun perbuatan baik yang bisa kita usahakan, dengan potensi kita masing-masing, mari kita terus usahakan. Sekecil dan seremeh apapun itu di mata manusia. Saya kemarin baru baca pulang dari Turki, Pak. Baru kemarin banget, jam 4 pagi sampai Solo. Ya, saya mendapatkan beberapa nilai yang masih dijaga oleh orang-orang Turki sejak zaman Daulah Utsmaniyah, hadir. Jadi saya itu menyusuri benteng Theodosius II, hadir. Benteng Konstantinopel yang 3 lapis tebalnya itu, yang digempur sama pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, di sepanjang benteng itu banyak makam-makam, hadir. Dan itu makam-makam para syuhada pasukan Al-Fatih. Sampai sekarang masih itu. Sepanjang 7,5 kilo itu kan banyak syuhada yang berguguran di situ. Dalam penggempuran apa? Benteng Konstantinopel. Benteng Bizantium itu. 1453. Nah, saya susuri itu makam-makam itu. Hadir. Ada satu yang unik, hadir. Di makam-makamnya para syuhada ini dan orang-orang soleh. Jadi di makamnya itu di kotak-kotak gitu ya. Bukan batu nisan bukan ya, tapi semacam di kotak, di kapling begitu, dikasih semacam tanda, terus
Ada nisan yang berdiri tinggi itu untuk menamai siapa namanya. Kemudian di samping makamnya itu ada cekungan yang dibuat tadi. Jadi ada cekungan yang disemen gitu. Dan tidak ada apa-apanya, cuman cekungan saja. Ya. Kemudian saya tanya kepada kawan saya yang lama sekolah di sana yang nemenin saya kemarin, ini apa ya fungsi cekungan ini? Kok di setiap makam ada cekungannya, saya bilang. Ternyata itu ada filosofinya. Ini cekungan ini dibuat oleh kerabat si mayit. Oleh ahli warisnya, saudaranya si mayit. Loh, fungsinya apa? Cekungan ini akan terisi air ketika musim hujan. Sehingga Pak, penuh kan? Cekungan itu jadi penuh air, Pak. Tidak ada kerannya. Memang betul-betul alam itu. Kalau sudah terisi air, maka kerabat-kerabatnya berharap air yang menggenang di cekungan itu bermanfaat untuk binatang dan hewan-hewan yang ada di sekitar sini. Ular, semut, kucing, sehingga mereka minum dari air itu. Dan pahalanya mengalir semuanya kepada si mayit. Coba, Dit. Kayak gitu dipikirin, Dit. Ya. Sekecil apapun amalan kebaikan, perbuatan ihsan itu kalau dilakukan kan mengalir pahalanya untuk pemiliknya kan. Man amila solihan fali nafsih, wa man asa'a fa alaiha. Kan begitu kan? Kata Allah, barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka kebaikan itu kembali untuk dirinya. Wa man asa'a, barang siapa melakukan keburukan, maka keburukan itu kan kembali kepada dirinya. Terus di antara kebiasaan orang Turki yang mengakar dari dulu itu, Bapak Ibu, adalah kalau jenengan ke kedai kopi di Turki, itu kalau mesen kopi, Pak, yang keluar kopi sama air putih. Satu gelas kopi sama satu gelas air putih. Ini di mana-mana kedai kopi itu seperti itu. Ternyata ada filosofinya juga. Jadi kopi itu dulu memang sangat mengakar di Turki. Jadi di Daulah Utsmaniyah itu kopi itu minumannya orang-orang soleh dan ahli ibadah, Pak. Para ulama itu minumannya kopi. Biar apa? Biar malamnya lebih panjang, biar debatnya, argumentasinya lebih kuat. Ya, kalau bahas ilmu itu lebih mempeng gitu. Sampai rumah-rumah masyarakat muslim dulu itu suguhannya kopi, Pak. Di sini kan teh ya, sama jahe. Ini kopi. Ya kan? Ya punya tradisi masing-masing. Sampai kalau ada tamu itu disuguhinya kopi sama air putih. Nah, pertanyaannya kenapa kok air putih nih? Ternyata Masya Allah ada kebaikan yang luar biasa dijaga. Air putih ini ternyata disajikan bareng kopi oleh si tuan rumah ketika kedatangan tamu untuk melihat apakah si tamu ini sudah makan atau belum. Jadi kalau disajin kopi sama air putih, kok yang diminum kopinya duluan, jadi orang wani ngombe kopi itu kan berarti wis wareg, Pak. Sudah kenyang kan? Maka yang keluar itu adalah buah-buahan dan snack-snack ringan yang dikeluarkan selanjutnya. Tapi kok disajikan teh sama kopi, air putih sama kopi, kok yang diseruput itu air putih dulu. Nah, berarti tamu ini luwe iki. Ya, lapar nih. Berarti yang dikeluarkan apa? Nasi, lauk, ya. Dalam rangka apa? Ikramud duyuf, memuliakan tamu, melihat dulu. Ya. Kalau kita kan enggak ya, Pak ya. Kita enggak tahu nih, tamu ini sudah kenyang atau belum, tok ke sego. Dipeksa mangan gitu ya. Akhirnya tamunya makannya kan jadi gimana ya? Ngambil sedikit salah, ngambil banyak wareg gitu ya. Ya sampai urusan nerima tamu itu dipikirkan dulu. Kebaikan sekecil apapun, dipikirkan. Dalam rangka tadi, kebaikan akan kembali menemui pemilik kebaikan itu. Ya. Nah ini konsekuensi pertama, Adin. Kalau kita tahu kaidah Quran ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullahu.
Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Karena Allah Maha melihat. Allah tidak tidur. Allah menyaksikan dan Allah mengetahui. Konsekuensi keduanya apa? Jadi kita pembahasan malam hari ini ringan saja Pak ya. Ringan, sudah dua ini saja. Yang kedua ini juga tidak kalah penting. Kalau kita tahu bahwa semua kebaikan yang kita usahakan Allah mengetahuinya, maka selalu berusaha maksimal dalam beramal soleh. Jangan setengah-setengah ini. Berusahalah maksimal dalam beramal soleh. Jangan setengah-setengah. Karena ada kaidah dalam agama ini, bunyinya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya amalan. Kalau beramalnya besar, maksimal, habis-habisan, maka balasannya juga besar. Tapi kalau beramalnya ogah-ogahan, setengah-setengah, semaunya sendiri, ya Allah balasnya semaunya. Ya. Allah berikan semuanya, kita beribadah semaunya. Ya. Padahal Allah itu sudah kasih kita nikmat banyak sekali. Banyak hal-hal dalam hidup kita ini yang tidak kita minta, Allah kasih cuma-cuma kan. Kita tidak pernah minta sama Allah detail, ya Allah kasih nafas ya Allah. Ya Allah kasih cahaya masuk ke mata ya Allah. Tidak pernah sedetail itu. Tapi Allah berikan cuma-cuma. Lah Allah berikan kita semuanya, kita beribadah sama Allah semaunya. Sehingga balasannya pun ya semaunya Allah dong. Karena kaidahnya berbunyi, besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya amalan. Maka kalau kita tahu bahwa semua amalan itu dilihat dan disaksikan Allah, maka yang harus kita lakukan berusaha maksimal dalam beramal soleh. Karena kita akan dibalas sesuai dengan usaha kita. Ya. Ini konsekuensi kedua. Ada kisah di dalam sejarah di tahun 9 Hijriah. Saat perang Mu'tah berkecamuk. Perang Mu'tah itu sebabnya, perang Mu'tah itu kaum muslimin vs Bizantium, Romawi. Di padang Mu'tah. Mu'tah itu sekarang satu kota di Yordania. Saya pernah ke sana, Pak. Untuk ziarah sahabat yang gugur di perang Mu'tah. Jadi Mu'tah itu sebabnya gara-gara utusannya Rasulullah, namanya Umair, sahabat Umair. Sama kebetulan namanya dengan nama saya, Pak. Sahabat Umair ini diutus Rasulullah ngasih surat kepada Raja Bizantium. Tapi oleh Raja Bizantium surat ini dilepeh, ditolak, kemudian si Umair ini dibunuh, hadirin. Wah, Rasulullah tidak terima kan. Utusan, yang namanya dulu kode etiknya itu, utusan itu tidak boleh dilukai, Pak. Utusan itu harus dijaga. Tapi ini malah dibunuh. Akhirnya untuk menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin, Rasulullah ngutus pasukan untuk melakukan perlawanan. Biar tidak diremehkan ini Islam oleh Romawi. Akhirnya berangkat, Rasulullah utus 3.000 sahabat. 3.000 pasukan. 9 Hijriah itu Rasulullah tidak ikut perang, karena Rasul sudah sepuh ya. Ketika itu usia Rasulullah berarti, kalau 11 Hijriah wafat, 63 tahun. Kalau 9 Hijriah berarti 61 coba. Jadi ini perangnya perang ekspedisi. Tapi ini jadi perang satu-satunya yang Rasulullah nunjuk 3 panglima perang sekaligus. Jadi. Karena Rasulullah tahu ini berat. Jadi. Nyerang markasnya Romawi. Syam itu kan dulu markasnya Romawi. Dan dalam sejarah dihitung pasukan kaum muslimin itu 3.000, pasukan Bizantium ketika itu 200.000. Wes gak mungkin menang ini. Sebagian mengatakan 20.000. Tetap saja 3.000 sama 20.000 itu jelas tidak imbang. Tapi Rasulullah tetap memberangkatkan sahabat dalam rangka tadi menjaga izzahnya kaum muslimin. Saya berangkat. Sebelum berangkat Rasulullah berwasiat. Rasulullah menunjuk 3 panglima.
Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, hadirin. Biasanya panglima itu ya hanya satu. Nah ini 3 ditunjuk. 1 Zaid bin Harithah, 2 Ja'far bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Rawaha. 3 sahabat ini makamnya ada di Mu'tah. Saya sudah kunjung ke 3 makam sahabat ini. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. 3 ini hadirin diutus. Rasulullah bilang kepada Zaid, "Wahai Zaid, kau yang jadi panglimanya. Kalau kau gugur, serahkan bendera perangnya kepada Ja'far. Ja'far, kau yang menggantikan Zaid. Kalau kau gugur, maka berikan kepada Abdullah bin Rawaha. Sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Kami mendengar dan kami taat ya Rasulullah." Berangkat. Sampai di Mu'tah, singkat ceritanya, perang berkecamuk, sudah sangat tidak imbang itu. Tapi ini bentuk tadi, menjaga kehormatan kaum muslimin. Maka kalau hari ini ada ayat yang diremehkan, Rasulullah dilecehkan. Kok kita sebagai muslim kok diem saja, ada yang salah dalam keimanan kita. Karena Rasulullah tidak pernah ngajarin seperti itu. Toleran, tidak ada toleran ketika agama kita dihinakan. Harus ada perlawanan, bentuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Berangkat hadirin, perang berkecamuk. Nah, di perang Mu'tah ini unik hadirin. Rasulullah ada di Madinah, para sahabat di Mu'tah. Jaraknya itu 1000 sekian kilo hadirin. 1200. Kalau di Google Map tuh saya kalau tidak salah pernah ngukur itu Mu'tah ke Madinah itu 1200-an hadirin. Tapi Rasulullah di Madinah itu bisa mengabarkan apa yang terjadi di Mu'tah hadirin. Live streaming hadirin. Jadi zaman dulu live streaming ini sudah ada, Pak. Hanya dulu kabarnya datang dari para malaikat. Nah, Rasulullah itu menceritakan kepada sahabat yang tetap tinggal di Madinah. Perang telah berkecamuk, kata Rasulullah. Zaid bin Harithah, sahabatku, baru saja gugur, kata Rasulullah. Sekarang bendera perang dibawa oleh Ja'far. Sekian waktu, kemudian Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya At-Tayyar baru saja gugur. Para sahabat pada bertanya-tanya, siapa At-Tayyar ya Rasulullah? At-Tayyar itu manusia bersayap, Pak. Tidak ada nama sahabat At-Tayyar. Siapa At-Tayyar Rasulullah? At-Tayyar adalah Ja'far. Kenapa kau panggil Ja'far dengan At-Tayyar ya Rasulullah? Karena sesungguhnya kedua tangannya Ja'far hilang ketika mempertahankan royah. Ketika pegang pakai royah bendera dengan tangan kanannya, dipotong tangan kanannya. Dipertahankan dengan tangan kiri, dipotong. Dipertahankan dengan sisa-sisa tubuhnya, ditikam sampai akhirnya beliau wafat. Dipanggil dengan At-Tayyar. Makanya kalau kita ke Mu'tah itu, ke makamnya sahabat Ja'far ini, di situ ada tulisan besar sekali ini. At-Tayyaru Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gelar dari Rasulullah. Kata Rasulullah, Ja'far nanti di surga memiliki kedua sayap. Ya. Diganti Allah, dimuliakan Allah dengan sayap. Ya. Ja'far gugur. Sekarang bendera dibawa dalam kendali Abdullah bin Rawaha. Sekian waktu kemudian Abdullah bin Rawaha juga gugur. Akhirnya yang mengambil inisiasi komandan adalah Khalid bin Walid. Memang sepertinya Rasulullah sudah menyiapkan Khalid di belakang layar. Karena Khalid itu komandan yang tidak pernah kalah, Pak. Julukannya itu Saifullahil Maslul. Pedang Allah yang terhunus. Makanya Khalid nanti meninggalnya itu tidak di medan perang. Khalid itu meninggalnya di mana? Tahu tidak? Panglima yang tidak pernah kalah dalam peperangan Khalid itu. Ketika membela orang kafir, ketika membela kaum muslimin tidak pernah kalah. Khalid itu meninggalnya di atas kasur di rumahnya, Pak. Orang-orang pada bertanya, Khalid ini katanya Saifullahil Maslul, kok meninggalnya di atas kasur, nggak di medan perang. Justru itulah jawaban. Allah ingin menegaskan bahwa pedangnya Allah itu tidak boleh patah, kan. Kalau Saifullah julukannya lah kok ternyata apa? Kalah dalam peperangan kan ya tidak Saifullah namanya. Namanya Saifullah itu ya dijaga pedangnya sehingga Khalid itu apa? Wafatnya di atas kasur di rumahnya. Khalid akhirnya mengambil inisiasi perang, akhirnya Bizantium tunggang langgang hadir. Enggak masuk akal itu. Dimasuk di akal hadir.
Kenapa? Karena 3.000 lawan sekian ratus ribu hadirin. Ya, mereka melihat ini kok tangguh sekali nih pasukannya Muhammad ini. Akhirnya mereka tunggang langgang. Nanti ada cerita lanjutannya di perang Tabuk hadirin. Jadi perang Tabuk itu perang balas dendamnya orang-orang Romawi mau mengepung Madinah. Gara-gara kekalahan mereka di Mu'tah. Lain kali kita ceritakan. Tapi ada kisah yang menarik. Setelah Rasulullah menceritakan itu, para panglima pada gugur itu, dalam riwayat yang diterima, riwayat yang makbul disebutkan Rasulullah itu bersabda begini, sesungguhnya ketiga panglimaku ini akan masuk ke dalam surga dan akan mendapatkan singgasana di sisi Allah. Tapi singgasananya Abdullah bin Rawahah lebih kecil daripada singgasananya Ja'far dan Zaid bin Harithah. Para sahabat kan pada bertanya-tanya, ya Rasulullah, mereka perang di bumi yang sama, dengan musuh yang sama, dalam jabatan yang sama. Semuanya gugur di jalan Allah. Tapi mengapa Abdullah bin Rawahah singgasananya sedikit lebih kecil dibandingkan singgasananya Zaid dan Ja'far? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini, sesungguhnya Abdullah bin Rawahah, komandan yang nomor 3 deh, Pak. Sesungguhnya Abdullah bin Rawahah ketika hendak mengambil bendera perang, royah, la ilaha illallah dari tangannya, dari tubuhnya Ja'far, Abdullah bin Rawahah sempat terdetik keraguan sebentar. Ngelihat seniornya Zaid bin Harithah sudah gugur. Ngelihat siapa? Ja'far gugur dengan kondisi seperti itu. Abdullah bin Rawahah itu mau ngambil, ingat pesannya Rasulullah, mengambil itu agak madeg, agak ragu sebentar. Tapi kemudian karena sahabat yang lain masih pada semangat berjuang, memekikkan kalimat takbir, akhirnya Abdullah bin Rawahah kembali bersemangat, mengambil royah itu, menerjang musuh sampai akhirnya beliau syahid. Jawaban Rasulullah begitu. Singgasananya Abdullah bin Rawahah lebih kecil sedikit dibandingkan dua sahabat sebelumnya, hanya gara-gara terdetik keraguan sebentar. Walaupun akhirnya nggak jadi ragu, Adin. Nah kalau Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu gara-gara sebentar ragu, ternyata berpengaruh kepada balasannya di surga, lantas bagaimana dengan kita? Berapa kali kita ragu dalam beramal? Berapa kali kita tidak jadi beramal? Berapa kali kita ogah-ogahan dalam beramal? Setengah-setengah, apa adanya. Yang penting. Ini loh pentingnya, mengapa kita harus punya amalan itu, amalan yang maksimal. Gak setengah-setengah. Karena menentukan balasan. Menentukan balasan kita nanti di akhir. Kalau sholat ya, sesempurna mungkin sholatnya. Sebisa mungkin jangan pakai pakaian apa adanya. Pakai pakaian yang paling istimewa. Pakai sarung yang paling baik. Datang di awal waktu. Ya. Kalau bisa diolesi parfum dulu. Ya. Ikut menggelar tikarnya atau membersihkan sajadahnya, karpetnya. Ya. Selesai sholat ngelihat kok ada kipas angin yang masih hidup, dimatikan. Lampu kok sudah pagi kok belum dimatikan. Jadi sapu bersih hadir. Karena itu nanti yang akan menjadi tabungan kebaikan kita dari balasan yang Allah siapkan di surga. Ya. Jangan setengah-setengah hadir. Harus sapu bersih. Semaksimal mungkin. Ya. Selama kita masih mampu, lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan potensi kita masing-masing. Yang Allah luangkan dalam hidupnya banyak waktu dan tenaga, beramalah dengan waktu kita. Beramalah dengan tenaga kita. Yang Allah luangkan ilmu, beramalah dengan ilmunya. Yang Allah berikan harta, beramalah dengan hartanya. Semaksimal mungkin. Karena itu ternyata menentukan balasan kita nanti di
akhirat hadirin. Maka hadirin dimuliakan Allah, ini dua konsekuensinya. Satu, jangan remehkan amalan sekecil apapun. Dua, beramallah secara maksimal. Karena amalan yang maksimal itu menentukan balasan. Biar bisa beramal maksimal, kata para ulama, caranya dua. Biar amalan kita maksimal terus, caranya dua. Satu, harus dipaksa. Dua, jangan ditunda. Ini biar amalan kita maksimal ya. Satu, harus dipaksa. Kalau mau amalan itu benar-benar baik, harus dipaksa dulu memang. Harus ada paksaan. Kalau mau bangun tahajud ya harus setel alarm, tidur di awal waktu, jangan terlalu malam, jangan terlalu kenyang, wudhu dulu, doa dulu. Azam yang kuat bisa bangun malam. Insya Allah bangun, Pak. Karena dipaksa. Alarm jangan 1 HP, 3 HP kalau perlu. Jadi yang satu muni dipateni, sijinya muni meneh gitu, Pak. Dan jangan didekatkan kasur, Pak. Bu. Kalau jenengan mau bangun qiyamul lail, ini HP taruh di meja dandan atau di agak jauh. Jadi kalau bising itu setidaknya kita ada usaha untuk matikan sambil berdiri gitu ya. Sehingga kemudian kalau sudah berdiri itu mau tidur lagi agak maneman. Itu kalau memang betul-betul punya azam yang kuat sebelum tidur untuk bangun malam. Harus dipaksa, Hadit. Yang kedua, Pak, jangan ditunda. Kalau ada kesempatan yang Allah berikan dalam melakukan amal soleh, jangan nanti dulu. Jangan besok aja. Lain kali jangan. Ambil, Hadit. Karena bisa jadi itu kesempatan terakhir yang Allah berikan dan besok tidak dikasih lagi. Ada kotak infak lewat, masukin, Pak. Jangan digeser dulu kalau ada uang di kantong. Ya. Ada flyer kajian lewat di WA grup kita. Kalau luang datang, Adit. Kalau tidak punya agenda wajib, datang. Jangan ditunda. Bisa jadi itu tawaran terakhir dari Allah agar kita dapat ilmu. Besok kita meninggal. Ya. Nah, beramal maksimal seperti itu, hadirin. Dalam rangka tadi, kita meyakini dan mengimani bahwa setiap kebaikan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.